Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Ramadika, NPM saya 1935 10 120. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video materi pembelajaran mengenai apa yang sudah saya pelajari selama satu semester ini dalam mata kuliah Amanan Komputer dan Jaringan dengan asisten lab kami yaitu Bang Abdul Rahim dan Kak Aisyah Kemaladewi. Di sini kakak dan abang memerintah kami itu membuat video pembelajaran sebagai nilai UAS yang sudah diberikan untuk kami. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema atau materi mengenai hak akses pada manajemen file. Tapi sebelum saya ke sana, izinkan saya dulu menjelaskan apa itu hak akses pada manajemen file. Di sini kita menggunakan OS yaitu tentu saja Linux. Linux adalah sistem operasi yang mirip dengan Unix yang dimana setiap file dan foldernya mempunyai tiga hal penting, yaitu owner, group, dan orders. Semua file yang ada pada Linux mempunyai tiga tipe user yang terkadang disebut dengan kelas. Ketiga kelas itu menggambarkan perintah apa saja yang boleh atau bisa diterapkan pada sebuah file. Yang pertama itu tentu saja owner, yaitu semua user yang membuat dan memiliki file atau directory. Yang kedua itu adalah group, atau semua user merupakan anggota dari grup yang sama. Yang ketiga adalah order, semua user lain di dalam sistem yang bukan owner ataupun member dari sebuah grup. Perintah yang biasa dilakukan dalam ketiga mereka ini adalah read, yaitu kemampuan untuk membuka dan melihat file, write itu kemampuan untuk membuka dan mengubah file, dan yang ketiga adalah execute, kemampuan untuk mengeksekusi file program. Jadi, di dalam pengelolaan permission atau hak akses atau kepemilikan di Linux, semua kelas yaitu owner, group, dan orders dapat melakukan read, write, ataupun execute. Tinggal bagaimana kita ingin mengatur file ini atau folder tersebut. Untuk menjalankan perintah ini, terdapat ada perintah, yaitu perintahnya chmod. Sebenarnya ada dua perintah, yaitu ada chmod dan juga chown, nama chown. Tapi di sini saya hanya menggunakan chmod. Chmod merupakan perintah di Linux yang namanya berasal dari kata change mode atau ubah mode. Perintah ini digunakan untuk mengubah mode dari file ataupun folder. Ada tiga jenis hak akses yang biasanya dipakai chmod beserta simbolnya, yaitu R untuk read, W untuk write, X untuk execute. Sebelumnya apa sih itu RWX? Dari tadi RWX nggak jelas ya. Maka ya udah bentar ya, saya akan jelaskan dulu di sini. Apa itu RWX? LS min L. Udah di sini telah nampak ya beberapa file yang telah saya punya di sini. Di sini fungsinya itu adanya RWX, yaitu di sini saya bilang itu R adalah read, W adalah write, X itu adalah execute. Maka di sini adalah di tiga digit pertama ini adalah merupakan perintah fungsi dari user owner. Dan tiga digit kedua ini adalah fungsi dari group. Yang ketiga digit yang terakhir ini adalah dari user orders. Maka di sini yang user owner bisa melakukan read, W, dan X. Read di sini membaca, W di sini bisa mengubah, dan X di sini dia bisa execute juga. Sedangkan di menu group cuman bisa R dan execute, dia tidak bisa mengubah. Berarti cuman bisa melihat dan juga mengexecute dari file ini. Dan termasuk juga dari orders juga, yaitu R dan X. Tidak bisa merubah, cuman bisa melihat dan eksekusi aja. Umumnya ketika kita ingin menggunakan perintah chmod, menggunakan angka untuk mendeklarasikan tipe hak akses yang diinginkan. Maksud di sini misalnya kita ingin melakukan akses read pada owner. Read di situ nilai angkanya 4. Jadi kalau ingin kita melakukan read saja, kita hanya melakukan ketik chmod atau chmod ditambah 4. Maka di situ fungsinya akan menjadi cuma membaca saja. Dan ketika kita ingin mengubah ataupun execute, nilainya pun juga berbeda. Angkanya tentu berbeda. Jika kita ingin mengubah, nilai angkanya jadi ditambahkan 2. Jika kita ingin execute, ditambahkan 1. Jika kita ingin lakukan semua perintah, kita harus menambahkan semuanya. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan saya terlebih dahulu, yaitu
kita harus buat terlebih dahulu file yang ingin kita ubah. Touch file A, file B, file C. Kita ls-l untuk melihat filenya. Di sini telah terdapat 3 file yang dimana file ini memiliki fungsi yaitu rw di file A untuk ownernya, user ownernya. Yang file B juga sama dan file C juga sama. Yang di sini berarti fungsinya hanya owner yang bisa merubah dan melihat, tetapi owner di sini tidak bisa melakukan execute terhadap filenya. Jadi, jika kita ingin melakukan execute pada filenya, kita tinggal menambahkan execute pada file ujung dari kata w tadi itu, tambahannya. Ini kita hanya chmod, kita hanya membuat saya di sini, tapi di sini saya menggunakan fitur angka ya. Fitur angka itu tinggal tambahkan saja seperti kata saya tadi. Jika kita ingin melakukan semuanya, 4 ditambah 2 ditambah 1. Jadi di sini fungsinya 7 untuk user. Sementara yang untuk yang fungsi grupnya cuma kita kasih perintah read. Read itu cuma fungsinya 4. Dan di sini order juga kita kasih fungsi read karena dia tidak akan bisa mengubah apa-apa. 4 untuk file A. Kita ls-l untuk melihat fungsinya. Di sini telah nampak perubahannya ya. Bahwa pada file A, user owner bisa melakukan read, membaca, mengubah dan juga mengeksekusi file ini. Sementara pada user group dia cuma bisa melihat dan juga order, dia juga cuma bisa melihat. Bahwa di sini yang memiliki kekuasaan penuh itu terdapat pada user owner. Apakah fungsi user group bisakah kita tambahkan fungsinya? Tentu saja bisa. Kita tinggal melakukan chmod kembali. Chmod kita ubah fungsi user menjadi fungsi cuma bisa membaca, kita ubah 4. Sementara di grup bisa melakukan segalanya, kita tambahkan semuanya jadi 7. Dan fungsi yang untuk orders kita buat juga bisa membaca saja. Untuk file A. ls-l. Nah, di sini terdapat perubahannya. Pada menu pada user owner cuma bisa melihat saja, dia tidak bisa lagi mengubah ataupun mengeksekusi file. Sementara pada pada user group ini sudah bisa melakukan semuanya, membaca, mengubah ataupun mengeksekusi file. Yang fungsi user orders tetap cuma bisa melihat. Maka di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa fungsi ini bisa merubah apapun dari user, tergantung keinginan kita tadi. Mau kita ubah seperti apa usernya, tergantung owner, group ataupun ordersnya. Bentar. Di sini ada beberapa mode chmod yang sering dipakai di luar sana, yaitu ada chmod 644, chmod 777, chmod dan chmod 555. Apa itu sih chmod 644, chmod 77 dan chmod 555? Chmod 644 itu hak akses ini adalah hak akses yang paling ideal untuk file yang dapat diakses publik karena menyeimbangkan antara fleksibilitas dengan keamanan. Biasanya pengaturan chmod 644 digunakan file di website. Mengatur hak akses file menjadi chmod 644 berarti membuat hanya pemilik yang dapat mengakses dan memodifikasi file yang diinginkan. Sementara pengguna lain hanya dapat mengakses tanpa bisa memodifikasi atau bahkan melakukan eksekusi file, termasuk juga pemilik file tersebut. Misalnya seperti ini. Kita akan melakukan file chmod pada file apa ya? File B ya. Chmod 644 file B. ls-l. Di sini telah kita lihat chmod -r bahwa di sini sama fungsinya kayak yang tadi, yaitu di sini cuma user owner yang bisa melakukan perubahan dan juga bisa melakukan melihat. Sementara user group dan order cuma bisa melihat saja, tidak bisa mengubah. Ini banyak sekali kita lihat dalam menu website. Karena dari group dan order cuma bisa melihat. Selanjutnya apa itu fungsi chmod 777? Chmod 777 mengatur hak akses, berarti membuat semua user dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan dengan file tersebut. Ini sangat berisiko pada tingkat keamanan, apalagi untuk file yang dapat dibagikan di publik seperti di hosting.
Pada umumnya, semua user dapat mengaksesnya, memodifikasi, dan bahkan mengeksekusinya di dalam sistem. Seperti ini. Chmod 777 file B ls-l. Di sini kita lihat ya, di user owner dia bisa melakukan execute, merubah, dan juga membaca. Dan di user group juga sama, bisa melakukan execute, membaca, dan mengubah. Dan orders pun juga sama. Ini sangat tidak disarankan untuk kita yang melakukan hosting karena berisiko pada tingkat keamanannya, yang dimana group dan order bisa merubah sesuka hati isi file yang telah di hosting tadi. Selanjutnya yang chmod terakhir yaitu chmod 555. Apa itu chmod 555? Mengatur hak akses menjadi chmod 55 berarti membuat file tidak dapat dimodifikasi oleh semua user kecuali super user. Maksud super user di sini, dia tidak akan bisa merubah dari fungsi chmod ini yang seperti tadi kayak 77, 644 kecuali dia masuk dalam menu super user. Super user di sini kita berarti masuk dalam menu sudosu atau mode root dari terminal ini. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga video materi pada kali ini dapat memenuhi tugas UAS yang telah kakak atau abang berikan kepada kami. Terima kasih telah melihat video saya dan terima kasih juga telah membimbing kami selama 1 semester ini dalam praktikum keamanan komputer dan jaringan. Saya Fadilah Ramadika pamit undur diri. Terima kasih telah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.